Ya, tapi ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang di pagi yang cerah ini di Kampung Quran gitu ya. Kita bakal bincang-bincang santai nih sama dua orang santri gitu ya. Sama dua orang santri. Sebelumnya sabahul khair. Sabahun nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. Alfa baik. Sebelum itu ya, kita mau kenalan dulu nih sama penonton-penonton. Nanti kan di channel ini pasti banyak ya penonton-penontonnya. Entah mungkin nanti keluarga kalian yang bakal menonton gitu kan. Mulai dari sini dulu, namanya siapa? Aufaraya Zahra. Aufaraya Az-Zahra. Yang satunya? Alfi Putri Nurdiana. Alfi Putri Nurdiana. Kelas berapa sekarang Alfi? Kelas 7. Kelas 7 SMP ya. Iya. Kalau di luar bisa jadi kelas 1 SMP dibilang. Kalau Alfa? Kelas 9. Kelas 9. Masya Allah. Kalau Alfi nih kelas 7 kan, berarti terbilang anak baru lah ya di sini. New student. Udah hampir berapa bulan nih sekarang di sini mondoknya? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Lebih kali ya? Iya. Udah lebih sekarang. Karena kan udah memasuki semester 2 nih di tahun 2023 ini. Kalau Aufa kelas 9 berarti udah hampir berapa tahun nih? 3 tahun. Hampir 3 tahun mondok di Kampung Quran. Nah, di Kampung Quran ini Aufa kan udah hampir 3 tahun nih ya gitu. Gimana perasaan Aufa nih udah mondok selama 3 tahun di sini? Kan bentar lagi pasti udah mau US, bentar lagi udah mau menapaki jenjang wisuda. Mau hampir lulus ya, bisa terbilang. Gimana perasaan Aufa udah hampir selama 3 tahun di sini? Alhamdulillah kan seneng banget ya. Awalnya kan pas pertama kali masuk sini tuh kan kayak baca Quran nggak bisa, kayak terbata-bata kan ya. Oh, Masya Allah. Pertama kali masuk ke Kampung Quran itu belum punya bekal apa-apa lah ya bisa dibilang. Karena di sini mulai dari nol banget gitu. Iya. Dari sini mulai masuk ke sini dari Iqra belajarnya atau gimana? Dari Iqra 3 gitu. Dari Iqra. Oh, Masya Allah. Tapi sekarang hafalan Aufa udah dapat berapa juz? Udah hampir 3 tahun di sini. Alhamdulillah udah 7 juz. Alhamdulillah. Mulai dari gak bisa baca Quran pas kelas 1 SMP, sekarang udah hampir lulus ya, mau 3 tahun. Alhamdulillah sekarang Aufa udah punya bekal baru hafal 7 juz. Masya Allah banget ya. Ya bisa dibilang 3 tahun kurang dapat 7 juz itu berarti 1 tahunnya ada ditargetin 1 tahunnya berapa juz berarti? Enggak ditarget sih, sebisanya kan awalnya pengen 3 juz 2 aja gitu kan. Oh, awalnya itu punya target setahunnya 3 juz 2 juz, bahkan selama selama di SMP itu kamu pengennya dapat 3 juz gitu. Iya, soalnya kan mau benerin bacaan dulu kayak gitu awalnya, karena nggak bisa kayak nggak yakin gitu. Masya Allah, awalnya nggak yakin, tapi kan dapat support semangat dari guru tahfiznya ya, dari guru halakohnya, disemangatin terus, akhirnya bisa sampai di sini ya. Alhamdulillah baru dapat 7 juz. Masya Allah banget. Biiznillah ya, semua ini karena izin Allah gitu ya. Kalau Alfi nih kan terbilang anak baru, udah berapa juz yang udah Alfi dapat selama setengah semester kemarin? Alhamdulillah 2 kurang. Oh, Masya Allah 2. Berarti 2 juz kurang berapa surat itu? Kurang 1 surat. Kurang 1 surat. Ya hampir lah ya 2 juz gitu kan. Anak baru di sini mulai dari nol atau dari tahsin? Dari tahsin. Dari tahsin dulu. Kalau baca mah udah bisa gitu ya, cuman emang dari tahsin gitu ya, dibenerin bacaannya kayak madnya kurang konsisten kayak gitu ya. Alhamdulillah ya. Walaupun emang nggak dari nol banget, tapi cukup membanggakan lah ya, Masya Allah gitu. Baru 6 bulan udah hafal 2 juz kurang 1 surat gitu. Insya Allah lah 1 surat mah bisa sehari juga selesai gitu ya. Amin. Pokoknya ini tidak lepas karena atas izin Allah ya. Masya Allah. Baik, gimana nih? Kalau di sini kan mondok sambil ngafal ya. Menurut kalian mondok sambil ngafal itu gimana cara memanage waktunya? Memanage waktunya kan pagi pasti sekolah. Nah, ngafalnya itu kapan? Gitu. Kan karena kalau di pondok kan ada waktu tahajud gitu kan ya. Bisa sambil baca-baca.
Oh, jadi mempersiapkan untuk hafalan itu ketika selepas waktu tahajud gitu. Iya. Kemudian ada nggak jam-jam tertentu untuk ngafal? Ada kayak kan waktu halakoh Oh, gitu. ada jam halakohnya. Subuh, ya, Oke, biasanya. subuh ya. Jam halakoh pertama itu di waktu subuh. Dari pagi dari jam berapa sampai jam berapa kalau jam halakoh pertama itu? Biasanya dari jam 5. Jam 5 selepas sholat subuh ya. Karena kan gak nentu juga ya sekarang sholat subuh kadang 4:30, kadang jam 4 lebih gimana. Sampai jam berapa paginya? 6:30. 6:30. Kurang lebih 1 jaman lah ya. 1 jaman. Kalau halakoh subuh nih, kan subuh-subuh suruh ngafal. Kira-kira gimana? Pasti apa sih tantangannya tuh ngantuk ya? Ya ngantuk. Nah, cara menangani ngantuk itu kalian gimana? Biasanya sih wudu gitu. Wudu, izin ke kamar mandi wudu gitu. Iya. Wudu. Terus selain dari wudu, kalau ketika habis wudu masih ngantuk-ngantuk lagi nih, apa? Biasanya kan berdiri gitu. Diberdiriin. Oh, biasanya selain dari wudu kita ngafalnya berdiri lah ya gitu. Ya, sambil Karena kan jalan-jalan gitu. kalau duduk kita masih suka ngantuk-ngantuk juga gitu. Iya, selain itu ada lagi Kak? Banyak sih, cuma Banyak ya? itu doang yang suka. Oh gitu. Yang pernah Aufa lakuin ketika halakoh subuh ngantuk, cara menanganinya dengan cara pertama wudu, kedua baca Quran sambil berdiri. Itu entah dihukum sama guru halakohnya atau emang inisiatif nih gitu kan. Gitu. Inisiatif ya? Iya. Gitu, alhamdulillah. Selain itu halakohnya, aduh bentar ini iklan nih. Selain itu halakohnya kan halakoh pertama itu subuh ya. Kalau yang kedua Sekitar jam 2-an. jam 2-an. Halakoh siang berarti ya. Halakoh siang berarti setelah emang kalau sekolah tuh kan kita dari pagi sampai mana? Sampai zuhur. Berarti habis zuhurnya 1 jam itu makan dan istirahat ya, isoma gitu. Jam 2 kita halakoh kedua. Halakoh kedua Jam 2 sampai sampai asar. sampai asar. Kalau siang tantangannya apa? Ngantuk juga. Kadang-kadang. Kadang ngantuk, kadang lapar juga ya. Kalau siang itu gitu. Karena apalagi kan kalau hawanya nggak nentu, kalau lagi panas gitu kan kayak haus terus gitu ya, lapar terus gitu. Bisa juga ngantuk karena kecapean pas paginya gitu. Terakhir halakoh ketiganya kapan? Sesudah maghrib. Ba'da maghrib, kecuali hari apa? Kecuali Hari Senin, Senin dan Kamis. sama Sabtu. Sabtu. Kalau Senin Kamis itu libur karena setelah sholat maghrib kita itu makan ya, Iya. makan buka puasa gitu. Kalau Sabtu itu emang jadwalnya libur ya, hari weekend ada liburnya gitu. Oke. Ada gak sih tantangan kalian di sekolah, pelajaran yang menurut kalian tuh aduh ini sepertinya aku susah nih, ininya ada nggak kira-kira gitu? Ada sih. Oh, pelajaran apa? Kayak pasti kalau FOMO kan kurangnya tuh di MTK. Oh, kayak aku gitu. Pak cukup sulit memahami dalam pelajaran MTK. Kalau Alfi? Sama, bukan di basicnya di MTK dan itu IPA. Oh, IPA. Tapi berusaha menekuni pelajaran itulah ya. Iya, gitu. berusaha untuk bisa gitu. Harus. Nah, sekarang pelajaran apa nih yang paling disukai di sekolah? Yang paling, aku seneng nih, aku bener-bener menekuni pelajaran ini. Kira-kira apa nih? Pelajaran apa yang di sekolah yang kalian suka nih? Ternyata sih hampir suka semua, cuman kan ada beberapa yang nggak bisa gitu kan. Yang paling banget disenengin. Kalau Teteh dulu pas mondok paling suka pelajaran mutolaah kalau di pondok itu. Kalau kalian pelajaran apa? Kayak muhadasah juga seru kan. Oh, muhadasah. Oh, ada ya? Oh iya, muhadasah. muhadasah. Gurunya siapa? Teteh sendiri ya? Muhadasah itu biasanya kita muhadasah di hari weekend ya, pagi. Iya. Muhadasah berarti nyambung ke bahasa Arab lah ya. Berarti kalian senang pelajaran bahasa Arab. Kalau di sekolah guru bahasa Arab siapa? Ustaz Yofi. Kalau Alfi? Bahasa Arab. Bahasa Arab juga sama. Oh, mengenai bahasa Arab nih, kan suka bahasa Arab. Boleh Teteh sedikit bertanya-tanya terkait kosakata bahasa Arab? Boleh? Siap nggak? Siap? Insya Allah sih. Siap. Kita tanya bahasa Arabnya saya. Anak. Bahasa Arabnya kamu perempuan? Anti. Anti. Kalau bahasanya kita?
Nahnu. Kalau kosakata ini ya, yang kata kerja, pergi. Azhabu itu berarti pakai domir ana ya, azhabu. Kalau ini kosakata aslinya zahaba. Zahaba ya zahabu. Lupa lagi atau lagi. Zahaba ya zahabu. Kalau kosakata mufradatnya masjid. Masjidun. Sambungin ya. Saya pergi ke masjid. Ana azhabu ilal masjid. Wah, bagus ya. Ana azhabu ilal masjid. Kalau sedikit teteh boleh nanya tentang kan kita udah belajar muhadasah ya. Boleh nggak sih dipraktekkan sedikit muhadasah yang udah kalian hafal tentang apa? Paling seru sih tentang mandi dakhil gitu. Itu tentang apa judulnya? Wudu. Oh iya, al-wudu boleh nih dikasih contoh muhadasah judulnya al-wudu boleh? Oke, sok. Boleh saling tatap nih. Kan mau bermuhadasah. Al-wudu. Ini alif, ini ba. Al-wudu. Man bidakhil. La a'rif man hiya. Ana adkhulu awalan muwafiqah. Ana atawaddu fa hasbu. Ana atawaddu fa hasbu. Semua? Izan tafaddali fala taghlitu ayyan. Apa lagi? Oh, lupa ya. Lupa. Ya enggak apa-apa ya. Ana atawaddu fa hasbu. Kalau artinya ana atawaddu fa hasbu itu apa sih? Arti dari kalimat itu, jumlah mufidah itu. Seneng sih kalau misalnya suatu pelajaran yang diajarkan terus kalian praktekkan, guru itu pasti seneng gitu. Alhamdulillah dipraktekin, diamalin kayak gitu ya. Apalagi ya selain dari muhadasah, kalau ada gak kosakata atau bisa dibilang kata-kata mutiara yang kalian hafal atau ke mahfuzat mungkin yang dihafal? Kayak man qala sidquhu qala sidquhu. Oh, man qala sidquhu qala sadiquhu. Apa sih artinya itu? Barang siapa yang sedikit kejujurannya maka pula sedikit temannya. Oh, berarti itu ini banget ya artinya itu bermakna gitu. Berarti mengajarkan kita untuk berkata jujur kayak gitu. Oh, perbincangan kita pagi ini tuh dari mulai nanya kenalan berujung ke sini gitu ya, nanya-nanya pelajaran yang kita suka gitu. Harapan kalian ke depannya setelah Aufa lulus dari sini, Aufa rencana mau kemana nih? Mondok lagi ya. Karena kalau diawali dengan mondok, SMP-nya mondok nih, pasti kan kedepannya kayak pengen mondok lagi. Karena mondok itu apa? Ketagihan ya. Mondok itu seru gitu, suasana lingkungannya Islami, mendukung ke hal-hal yang berfaedah gitu ya. Itu tempat nimba ilmu yang paling mulia gitu, pondok pesantren itu. Insyaallah. Kalian kita nanya-nanya tentang keseharian deh ya. Kalau di pondok pesantren itu kira-kira masalah makan ya, bab makan, coba teteh tanya. Makanan yang paling disuka menunya apa? Ayam atau daging ayam? Daging ayam. Kalau ayam mah tuh harus disembelih dulu, daging ayam ya. Lauknya paling suka menunya daging ayam. Kan banyak tuh ayam tuh banyak diapain gitu, kayak ayam rica-rica, ayam chicken, ayam apa. Yang paling suka ayam digimanain menunya? Ayam yang kayak opor gitu, mana kuning. Opor, ayam opor. Kalau Aufa? Ayam katsu. Ternyata mondok itu nggak serem dan nggak seboring yang kita pikirin gitu ya. Dari menu makan aja ya sama aja kayak di rumah, makan ayam juga. Di rumah makan ikan, di sini makan ikan juga, walaupun nggak tiap hari. Karena apa? Karena harus seimbang ya. Setiap harinya kalau kita makan protein terus kan nanti karbohidratnya dapat dari mana gitu ya nggak sih? Iya. Tapi kalau ada gitu sih, selain makan nih, kalian kalau di pesantren jajannya gimana? Jajannya? Nggak semudah di rumah. Nggak semudah di rumah. Paling kan kalau hari Senin Kamis tuh jadwal. Jadi jarang boleh masuk keluar pondok gitu ya? Iya.
Ya, tapi kan karena itu didikan ya, karena di 28 ada poin santri itu kan ada. Iya. Masuk ke apa tuh? Yang 4 yang harus Bicara sia-sia. Dikurangi. 4 yang harus dikurangi. Oh, ya Pak. Tadi yang jangan keluar masuk pondok ya. Iya. Masuk ke 28 poin adab santri gitu. Ada sih bicara sia-sia gitu. Masuk ke poin itu juga gitu ya. Aduh, gimana ya? Tes cut dulu. Kalau sekarang nih, hal yang paling berkesan selain belajar apa? Kan ada belajar halako, ada belajar akademik. Selain itu ada apa lagi yang paling berkesan di kalian? Ada ekskul. Eskulnya apa aja nih eskul? Ada memanah. Mana? Guru memanah siapa? Rahma. Teh Rahman. Yang di belakang kamera ini ada, sebetulnya beliau adalah apa? Coach. Ya, pelatih memanah ya. Terus apa lagi? Selain memanah ada apa lagi eskulnya? Ada badminton. Badminton ya. Kalau badminton kita sering juga ya keluar pondok gitu, ke gor sesekali. Per berapa bulan sekali? Baru 1 bulan. 1 bulan sekali ya ke gor gitu. Gor Sariwangi. Selain itu di sini juga ada apa namanya, nama organisasinya ya, organisasi pondok yang mana dipegang sama kelas berapa? Kelas 9. Nah, ini juga kan ini apa namanya? Bukan peserta, anggota OSPAK ya. Aufa di OSPAK jadi apa? Wakil sekretaris. Sekarang mau LPJ ya, mau serah terima amanah ke pengurus OSPAK selanjutnya. Kalau di pondok pesantren jadi OSIS gimana? Membantu ya, membantu meringankan pekerjaan ustazah gitu. Ustazah, teteh mau cerita gitu ya. Kalau di pondok pesantren di sini nih di kita ada nggak sih, kan pasti setiap santri pernah melanggar gitu ya. Ada nggak yang namanya bab hukuman gitu? Ada dong. Kalau di sini apa namanya? Mahkamah ya. Itu kita setiap berapa? Setiap sore atau enggak setiap malam abis belajar malam ya. Ada mahkamah namanya, itu mahkamah. Mereka diadili atas pelanggaran-pelanggaran yang udah mereka buat dalam 1 hari tadi gitu. Dalam 1 hari ini, misalkan hari ini ada pelanggaran-pelanggaran, Alfi contohnya, nanti diadilin di mahkamah. Kalau enggak sore, malam setelah belajar gitu ya. Contohnya kalau enggak sholat duha, nanti ada hukumannya. Pertama dinasihatin, kedua diberi sanksi biar tidak mengulangi kesalahan lagi. Seperti itu. Oke, kalian mau enggak ada yang di-sharing-sharingkan atau enggak ada yang mau diceritakan nih tentang tentang ini? Coba Teteh mau nanya, gimana caranya kalian ngafal Al-Quran, metodenya gimana? Caranya biasanya dibaca dulu kan. Coba Aupa dok jelasin. Kalau kan emang dari awal itu nggak bisa ya. Jadi talaki dulu. Pertama ditalaki dulu, dibenerin dulu bacaannya sama ustazahnya. Terus? Habis itu dibaca ulang-ulang, udah bener. Ulang. Baru dihafal. Diulang-ulang itu 1 ayat. Apakah baca dulu 1 halaman atau 1 ayat diulang berapa kali gitu? Kadang 1 ayat, 1 ayat. halaman. Kira-kira Aufa dalam berapa kali pengulangan bisa nempel ayat itu di luar kepala gitu? Bisa hafal? Tergantung sih, kadang susah, kadang tergantung ayatnya ya. Kalau panjang pasti harus berapa kali pengulangan gitu ya. Kalau Alfi sendiri punya apa? Gimana cara Alfi ngafal? Ditalaki dulu sama ustazahnya, terus baru dibaca sama kita, diulang-ulang, hampir sama gitu Pak. Gitu. Oke. Diulang-ulang dulu, ditalaki dulu, baru diulang-ulang lagi, terus dihafal. Oke. Masya Allah ya, sharing-sharing kita buat gambaran nih buat orang-orang yang nggak tahu gambaran mondok kayak gimana. Kan orang melihatnya mondok tuh tertutup ketat gitu, kita nggak tahu, mereka nggak tahu isi dalamnya, padahal terlihatnya seperti menyeramkan buat orang-orang yang nggak tahu mah gitu ya, padahal mah menyenangkan ya. Tahu ngedengar cerita-cerita dari Aufa dan Alfi gitu. Ya mungkin itu aja kali ya yang sharing-sharing kita pagi hari ini.
Coba ada satu patah dua patah kata gak buat orang, pesan-pesan buat orang yang belum mondok gitu, gimana pesannya? Kasih you mondok gitu. Mondok itu kalau nggak kan, kalau yang sering kita dengar mah you mondok itu keren loh, kalau nggak mondok nggak keren gitu. Coba Alfi mau ngasih nggak? Mondok itu nggak akan seseram yang kita terbayangin. Oh gitu. Malah lebih senang gitu. Terus ada bilang juga katanya kalau mondok itu nggak jadi anak yang keren, karena nggak jadi anak gaul. Bisa ya mondok itu jadi anak yang gaul dan keren. Justru jadi anak yang gaul dan keren itu anak yang mandiri, anak yang soleh, berperilaku baik, anak yang hafiz Al-Quran. Itu namanya baru anak keren. Kerennya gimana guys? Gitu. Udah nggak ada lagi yang mau disampaikan. Aufa tadi kan dari Alfi. Udah tadi mondok itu keren gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu aja sharing kita di pagi hari ini. Oh, sebelumnya Aufa ini pernah jadi apa namanya? Yang di muhadarah dulu di video sebelumnya ya, dicek aja ke video-video sebelumnya, pernah jadi penyampai pidato di muhadarah akbar. Nah itu nanti kalau kalian mau tahu juga terkait agenda Kampung Quran, bisa dicek video-video sebelumnya di channel Kampung Quran Cendekia. Terima kasih. Makasih ya Aufa sama Alfi udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing di channel YouTube ini. Terima kasih kita ucap dengan menutup alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.